Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan nikmatnya kita dapat melaksanakan kegiatan pembelajaran dan presentasi ini dengan baik. Pada video ini saya Marisa Andini dengan NPM 2023-21-5036 akan mempresentasikan pengembangan bahan ajar bahasa Indonesia menggunakan model pengembangan ADI. Adapun bahan ajar yang dikembangkan berfokus pada materi teks eksposisi untuk peserta didik jenjang SMA kelas 10. Dalam presentasi ini, saya akan menjelaskan secara runtun dan mendalam setiap tahapan dalam model ADI. Mulai dari tahap analisis, perancangan, pengembangan, implementasi hingga evaluasi. Fokus utama dari pengembangan ini adalah menghasilkan bahan ajar yang relevan dengan kebutuhan siswa, mudah dipahami, serta memanfaatkan media pembelajaran berbasis digital. Melalui penjelasan ini, diharapkan dapat memberikan gambaran nyata mengenai penerapan model ADI dalam pengembangan pembelajaran bahan ajar bahasa Indonesia. Model ADI merupakan salah satu pengembangan pembelajaran yang banyak digunakan dalam dunia pendidikan. ADI adalah singkatan dari Analysis, Design, Development, Implementation, Evaluation. Model ini bersifat sistematis, terstruktur, dan berkesinambungan. Artinya, setiap tahap saling berkaitan dan menjadi dasar bagi tahap berikutnya. Model ADI dipilih karena mampu membantu pendidik dalam merancang dan mengembangkan bahan ajar secara terencana sesuai dengan kebutuhan peserta didik, tujuan pembelajaran, serta tuntunan kurikulum. Selanjutnya, kita akan memasuki tahap pertama dari model ADI, yaitu tahap analisis. Tahap ini merupakan tahap yang sangat penting karena menjadi landasan utama dalam pengembangan bahan ajar. Pada tahap analisis dilakukan analisis kebutuhan pembelajaran berdasarkan hasil pengamatan di kelas serta kajian terhadap materi pembelajaran bahasa Indonesia. Ditemukan bahwa banyak siswa SMA kelas 10 mengalami kesulitan dalam memahami teks eksposisi. Kesulitan tersebut terutama terlihat pada kemampuan siswa dalam mengidentifikasi struktur teks eksposisi seperti bagian tesis, rangkaian argumen, dan penegasan ulang. Selain itu juga, siswa juga sering mengalami kendala dalam mengenali ciri kebahasan teks eksposisi seperti penggunaan kata teknis, konjungsi kausalitas, dan kalimat persuasif. Selanjutnya, dilakukan analisis karakteristik peserta didik. Peserta didik SMA kelas 10 berada pada tahap perkembangan kognitif yang mampu berpikir logis, kritis, dan analitis. Namun demikian, mereka tetap membutuhkan contoh konkret, ilustrasi visual, serta media pembelajaran yang menarik agar lebih mudah dipahami. Analisis kurikulum juga dilakukan untuk memastikan kesesuaian materi dengan kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran bahasa Indonesia di SMA. Materi teks eksposisi menuntut siswa tidak hanya memahami teori, tetapi juga mampu menyusun teks eksposisi secara sistematis dan sesuai dengan kaidah bahasa. Berdasarkan keseluruhan analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa diperlukan bahan ajar yang terstruktur, kontekstual, serta memanfaatkan media digital untuk meningkatkan pemahaman dan minat belajar siswa. Adapun juga langkah-langkahnya, yang pertama ada analisis kebutuhan. Sasaran kita di SMA kelas 10 sekitar usia 15-16 tahun. Dari observasi, siswa kesulitan memahami struktur teks eksposisi, tesis, argumen penutup, dan menyusun argumen faktual. Survei 50 siswa menunjukkan 70% merasa materi kurang interaktif, lebih suka video dan kuis digital daripada buku teks. Analisis tugas. Materi inti ada definisi teks eksposisi, yaitu teks yang menjelaskan informasi secara objektif, ciri, yaitu fakta, data, dan logis, dan contoh seperti dampak perubahan iklim di Indonesia sesuai dengan capaian pembelajaran kurikulum merdeka. Siswa mampu menganalisis dan memproduksi teks eksposisi. Yang ketiga ada analisis lingkungan, kelas hybrid, tatap muka, plus online via Google Classroom, durasi 2 kali 45 menit, alatnya itu ada laptop, proyektor, akses internet. Kendala siswa juga bisa
siswa di daerah minim gadget. Selanjutnya ada analisis tujuan. Tujuan akhirnya, siswa bisa menyusun teks eksposisi minimal 400 kata dengan skor 80. Dari analisis yang saya sebutkan tadi, kita juga tahu bahan ajar harus digital, interaktif dengan video pendek, kuis-kuisis, dan contoh relevan seperti banjir Jakarta akibat iklim. Tahap kedua adalah tahap desain atau perancangan. Pada tahap ini dilakukan perencanaan secara detail mengenai tujuan pembelajaran, materi, media, serta bentuk evaluasi. Tujuan pembelajaran dirumuskan secara jelas dan terstruktur. Setelah mengikuti pembelajaran, siswa diharapkan mampu menjelaskan pengertian teks eksposisi, mengidentifikasi struktur teks eksposisi, mengenali ciri kebahasaannya, serta menyusun teks eksposisi secara sederhana. Materi pembelajaran dirancang secara sistematis dan bertahap. Materi diawali dengan pengertian dan tujuan teks eksposisi, kemudian dilanjutkan dengan pembahasan struktur teks, ciri kebahasaan, serta contoh teks eksposisi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari siswa. Pada tahap ini juga dirancang media pembelajaran yang akan digunakan. Media utama yang akan digunakan adalah video pembelajaran, sedangkan media pendukung berupa LKPD digital. Pemilihan media ini bertujuan agar pembelajaran menjadi lebih menarik, interaktif, serta memungkinkan siswa untuk belajar secara mandiri maupun terbimbing. Apa saja yang akan dirancang? Yang pertama ada tujuan pembelajaran, yaitu siswa dapat mengidentifikasi 5 ciri teks eksposisi. Yang kedua ada content outline. Yang pertama ada pengenalan teks eksposisi. Yang kedua ada struktur dan kaidah kebahasaan. Yang ketiga contoh analisis. Yang keempat latihan menyusun teks eksposisi. Metode pengajarannya itu minimal membuat video 5 menit, diskusi kelompok via Padlet, tugas Google Docs. Strategi penilaiannya yaitu formatifnya ada kuis, sumatifnya ada esai dinilai rubik isi 40%, struktur 30%, dan bahasa 30%. Alur pembelajarannya ada flowchart mulai dari pre-test, video, aktivitas, post-test, desain. Selanjutnya ada desain finalnya yaitu berupa modul PDF interaktif atau link Google Site, total 20 halaman. Selanjutnya ada materi ketiga, ada development atau pengembangan. Pada tahap ini, seluruh rancangan yang telah disusun sebelumnya diwujudkan menjadi produk bahan ajar yang nyata. Materi teks eksposisi dikembangkan dalam bentuk naskah pembelajaran yang disusun secara ringkas, jelas, dan sesuai dengan tingkat pemahaman siswa SMA. Bahasa yang digunakan bersifat komunikatif dan tidak terlalu teoritis agar siswa dapat lebih mudah memahami isi materi. Video pembelajaran dikembangkan sebagaimana media utama. Video ini berisi penjelasan materi secara bertahap, mulai dari pengertian teks eksposisi, struktur, ciri kebahasaan hingga contoh teksnya. Penyajian video memadukan unsur narasi teks, visual, agar siswa lebih tertarik dan fokus dalam belajar. Selain video, dikembangkan juga LKPD digital sebagai media pendukung. LKPD atau lembar kerja peserta didik merupakan perangkat pembelajaran yang bersifat tunjuk, materi singkat, serta tugas atau latihan yang harus dikerjakan oleh siswa. LKPD digital yang dikembangkan berisi latihan mengidentifikasi struktur teks eksposisi, menentukan ciri kebahasaan, serta latihan menyusun paragraf eksposisi. Melalui LKPD, siswa tidak hanya memahami materi secara teori, tetapi juga mengaplikasikannya secara langsung. Selanjutnya, bagaimana cara pengembangannya? Yaitu produk konten utama. Bagian 1 ada pengenalan mengenai apa itu teks eksposisi. Bagian 2 ada informasi struktur. Bagian 3 ada contoh lengkapnya dari 400 kata teks eksposisi. Bagian 4 ada latihan dan bagian 5 ada kuis 10 soal. Selain itu juga ada pengembangan media. Pengembangan medianya dengan cara rekam video minimal 2 menit, narasi contoh, dan tambahkan subtitle apa itu teks eksposisi. Selanjutnya ada tahap implementasi. Pada tahap ini, bahan yang telah dikembangkan mulai digunakan dalam proses pembelajaran di kelas. Guru membagikan video pembelajaran kepada siswa, baik untuk dipelajari secara mandiri di rumah maupun ditonton bersama-sama di kelas. Setelah menyimak video, siswa diminta untuk mengerjakan LKPD digital sesuai dengan petunjuk yang diberikan.
Dalam tahap implementasi ini, guru berperan sebagai fasilitator yang membimbing siswa, memberikan arahan, serta membantu siswa yang mengalami kesulitan dalam memahami materi. Pada tahap implementasi, ada pun caranya, yaitu yang pertama pelatihan guru, sesi 1 jam, demo modul via Zoom, bagikan panduan pengajaran, penyebaran upload ke Google Classroom, perkenalan plus video minggu latihan kelompok. Selanjutnya, fasilitas ada guru monitor diskusi, jawab pertanyaan real time via chat, atau dukung siswa rendah gadget dengan printout versi sederhana. Selanjutnya, ada tahap terakhir dalam model ADI adalah tahap evaluation atau evaluasi. Evaluasi bertujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan keefektifan bahan ajar yang telah dikembangkan. Evaluasi proses dilakukan dengan mengamati keaktifan siswa selama pembelajaran, seperti keterlibatan siswa dalam diskusi dan kesungguhan dalam mengerjakan LKPD. Evaluasi hasil dilakukan melalui penilaian terhadap LKPD dan teks eksposisi yang telah ditulis oleh siswa. Hasil evaluasi ini digunakan sebagai bahan dasar untuk memperbaiki dan menyempurnakan bahan ajar agar dapat digunakan secara lebih optimal pada pembelajaran berikutnya. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa model ADI membantu proses pengembangan bahan ajar lebih menjadi terarah, sistematis, dan terencana. Bahan ajar teks eksposisi yang dikembangkan melalui model ADI diharapkan mampu meningkatkan pemahaman siswa SMA terhadap materi kebahasaan bahasa Indonesia. Demikian yang saya dapat sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.